Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Pak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Yang keren. Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami, dan janganlah masukkanlah kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Brian. Oke anak-anak, silakan dulu. Terima kasih Pak. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Pak akan absen dulu ya. Agustinus Molobai, Francisca Timu, Hadir Pak. Maria Scholastica Buko, Hadir Pak. Julius Aureliano Gabe, Hadir. Maktilis Roswinda Pono, Hadir Pak. Octavianus Brian Pake, Hadir Pak. Yohana Teguh, Hadir Pak. Akhirus Gani, Janorius Lalu, Hadir. Julio Ferdinand Buka. Hadir Pak. Oke, jadi ini hari tiga orang yang terhadir toh. Ya Pak. Ada surat keterangan? Tidak ada. Berarti apa semua? Ya. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran kita hari ini, Pak dengan adik-adik sekolah membuat kesepakatan kelas. Oke, Pak minta adik-adik untuk maju semua ke depan dan buat kesepakatan kelas. Yang pertama, Mendengarkan nasihat dari guru dan menghargai guru. yang kedua, Meminta maaf jika melakukan kesalahan. yang ketiga, Menjaga fasilitas di kelas. yang keempat, Menjaga kebersihan kelas. yang kelima, Mengerjakan PR dan tugas sekolah. Membuang sampah pada Oke adik-adik, karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, kesepakatan yang sudah dibuat tidak boleh. Yang melanggar bagaimana? Berjongkok. Oke, yang melanggar nanti jongkok. Oke adik-adik, sekarang Pak ingin bertanya. Materi kali lalu, materi matematika tentang apa? Yang lalu, yang ibu. Ada yang masih ingat tentang apa itu faktor bilangan? Kan sebelum FBB, KPK kan ada bilangan pertama loh. Ada yang masih ingat faktor bilangan? Oke, sekarang kalian bertanya. Ingin memberikan pertanyaan. Ibu punya 12 kue coklat dan 18 kue vanila. Ibu ingin memasukkan kue-kue itu ke dalam kotak-kotak kecil dengan jumlah kue coklat dan kue vanila yang
sama di setiap kotak. Berapa kotak terbanyak yang bisa ibu buat? Berarti ini kan soal cerita. Berarti kita harus menentukan apa? Kita harus mencari faktor. Ya benar. Jadi ini kan soal cerita. Berarti kita harus mencari faktor persekutuan. Oke, jadi materi kita hari ini tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar. Dengan tujuan pembelajaran, dengan menggunakan LKPD dan metode diskusi. LKPD dan metode diskusi kelompok, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Tadi sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita berdiri dulu. Pak, minta satu orang untuk kita ice breaking. Ya, anak lanjut ke depan. Tepuk semangat. Terima kasih. Silakan dulu. Oke, jadi materi kita hari ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar. Adik-adik masih ingat soal cerita tadi yang Pak katakan? Mereka soalnya ibu mempunyai dua kue coklat dan kue vanila yang sama di setiap kotak. Berapa kotak terbanyak yang bisa ibu buat? Jadi yang pertama kita harus mencari faktor bilangan yang habis dibagi dari angka 12. Yang pertama angka berapa? 12. Terus bilangan yang habis dibagi dari 12 berapa lagi? Yang habis dibagi dari 12. Aku akan coba bisa 10. Berarti 1, 2, 5 dan 10. Kalau 12 pertama pasti 1, kedua Kalau bunyi dari setiap itu kamu tahu tidak? terus juga tidak bisa. 7, 12 bagi 7 tidak bisa. 10 juga tidak bisa. Yang terakhir adalah angka 12.
Sekarang faktor bilangan dari angka 18 berapa? 1, 2, 3. Kenapa? 4, 18 lagi 4 harus dibagi atau tidak? Terus angka berapa lagi? 6. Pengertian Terus? sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 18 lagi 1. Mengandung arti Yang berapa? bahwa kita percaya dan menyembah Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan 18 dari 10 kan tidak harus dibagi dari angka 18. Lagi menekan pentingnya toleransi beragama dan Berapa menghormati Isa? keyakinan orang lain. Ya, dengan angka 9. Pertanyaan tadi, Jadi faktor bilangan dari angka 12 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, dan 12. Dan sedangkan dari 18 ada 1, 2, 3, 4, 9, dan 12. apakah manusia secara adil? Contohnya bagaimana? Contoh cara memperlakukan manusia secara adil. Sekarang kita harus mencari angka terbesar dari dua angka yang sama. Contohnya bagaimana? Angka berapa? 6. 6. Jadi angka yang terbesar 6. Harus memperlakukan sama manusia yang adil. Contohnya bagaimana? Apa? Aku tetap siap. Aku besar dari yang lain. Jadi FPB Yang lain. dari 12 Kita. Terus yang dan lain. 18 adalah 6. 6. Nah, itu untuk yang sila yang pertama itu apa? Jadi tadi kan soal kan ibu punya 12 kue coklat dan 18 kue vanila. Ibu ingin memasukkan kue-kue itu dalam kotak-kotak kecil dengan jumlah kue coklat dan kue vanila yang sama di satu kotak. Jadi berapa kotak terbanyak yang ibu bisa buat? Berapa? Agama dan antar golongan kita harus bersatu sebagai satuan bangsa Indonesia. Contohnya seperti apa? Saling menghargai. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Pak ingin bertanya, ada yang tahu arti dari FPB? Ya, benar. Sekarang Pak akan membuat soal cerita lagi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekan pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kamu di sekolah, kamu di sekolah, kita keadilan apa di sekolah? Kamu kan harus berjalan untuk punya kewajiban. Sekarang soalnya adalah keadilan yang kamu dapat dari sekolah itu contohnya apa? oh, sebelum melanjutkan pertanyaan kita Pak ingin bertanya lagi, ada berapa cara untuk menemukan FPB? Ada yang tahu? Mendapatkan keadilan Ya, oke. Berapa cara? yang baik. Yang pertama? Ini menerima ini bagi sekolah. Yang berikut ciri-ciri dari sila-sila. Ya, karena apa? Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati dan menghargai Yang kedua? seluruh agama lain. Yang kedua, mengakui kesamaan dan hak kewajiban yang manusia, menghormati hak dan kesamaan manusia, Apa ini? berlaku adil dan bijaksana. Oke, jadi untuk menemukan FPB kita akan belajar dua cara umum yang digunakan. Yang pertama, mencari semua faktor, dan yang kedua menggunakan rukun faktor dan faktorisasi prima. Jadi yang pertama kita menggunakan mencari semua faktor. Dengan soalnya contoh dengan soalnya Pak buat contoh baru Pak kasih
soal sebentar ya. Yang kelima, berbagi Contoh dan soalnya saling tentukan. Contohnya apa? Berbagi dan saling menolong. Tentukan FPB Terus dari bilangan yang berikut contoh menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia. 24 dan 36. Menghormati dan melestarikan budaya Indonesia. Menghormati dan melestarikan budaya Indonesia itu contohnya. Oke, sekarang kita menentukan FPB dari bilangan 24 dan 36 menggunakan cara yang pertama, yaitu mencari semua faktor. Yang pertama, tentukan semua bilangan dari bilangan 24 dan 36. Coba yang tahu yang bilangan dari 24 berapa? Menjaga lingkungan air terus. Bilangan yang habis dibagi dengan angka 24. Satu, dua, tiga, yang berikut aktif berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Yang keempat, menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk 8, 24 habis dibagi dengan angka 24 tidak? harus pakai barang atau beli barang. Tadi 10 tidak dong? Habis angka 8 berapa lagi? 9. Sebenarnya materi yang disampaikan tadi. Ada yang belum mengerti? Oh ya, yang terakhir menjaga lingkungan dan alam. 12. Cara menjaga lingkungan Yang terakhir? Yang terakhir 24. Terus yang kedua dari angka jangan membakar pohon, jangan 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, yang berikut ini 12, 12 berapa lagi? 18 dan 36. Sekarang tentukan angka yang paling besar dan angka yang sama. Oke, 12. Jadi FPB dari 36 adalah 12. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan faktor atau faktorisasi prima. Yang pertama, 12. penugasan peserta didik harus menunjukkan makna nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, melalui 24. dapat mengenal karakter. Berapa kali berapa yang hasilnya 24? Yang ketiga, peserta didik sikap bangga budaya. 24 bagi 12. 24 bagi 12. Bebas. 2 kali 12. 2 kali 12. Yang hasilnya 12 perkalian 4. Yang hasilnya 12 berapa kali berapa? 3 kali 4. Yang terakhir berapa kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2. Sekarang untuk angka 36. 2 kali berapa? 36 kali 18. 2 kali 18. 2 kali 9 dengan 3 kali 3. Ini menggunakan pohon faktor. Yang kedua, habis pohon faktor menggunakan faktorisasi prima, yaitu kita hitung angka yang ini.
dibagi. Kalau dari 24, 2 kali 3 1, 2, 3 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan dari 36 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang pilih pangkat yang paling kecil berapa dan berapa? 2 kali 2 kali 2. Angka yang paling kecil. Kalau 2, kalau tulisnya seperti begini berarti 2 pangkat 2. Kalau ini 2 pangkat 3. sekarang pilih pangkat yang paling kecil yang mana? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Jadi kita ambil 2 angka yang pangkatnya paling kecil, yaitu 3 kali 2 pangkat 2. 3 kali 2 kali 2 Ana, lihat ini. Kalau ini berarti 3 kali 2 pangkat 2. 3 kali 2 pangkat 2. Kalau dia sudah tulis begini, misalnya begini, 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Hitung jumlah angkanya berarti ini. Nah, berarti 2 pangkat 4. Kalau kamu hitung ini dengan ini, hasilnya akan sama. Berapa? Kalau ini 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Ini juga nanti kalau pas hitungnya nanti buat begini. Sekarang kita lanjut ke ini, yang ini. Kita kan sudah ambil bilangan yang pangkatnya paling kecil, yaitu bilangan 3 kali 2 pangkat 2. Sekarang kita akan menentukan SPP dari 24 dan 36 menggunakan pohon faktor dan faktorisasi prima. Kita kan sudah ambil bilangan yang pangkat paling kecil, yaitu angka 3 dan 2 pangkat 2. Sekarang kita akan menghitungnya. 3 kali 2 kali 2 berarti 3 kali berapa hasilnya? 2 kali 2? 3 kali 4? 3 kali 4? 12. Sekarang hasilnya sama atau tidak? Sama. Hasilnya sama atau tidak? Sama. Menggunakan cara menentukan bilangan yang harus dibagi dari angka 24 dan 36 dan menggunakan pohon faktor dan faktorisasi prima. Sama tidak? Sama. Oke, sekarang saya akan tulis, akan kasih satu contoh soal yang kamu kerjakan. Pak Budi memiliki 24 buah jeruk dan 36 buah apel. Ia ingin memasukkan semua buah apel tersebut ke dalam kantong plastik dengan jumlah jeruk dan apel yang sama banyak di setiap kantong. Berapa paling banyak kantong plastik yang dibutuhkan Pak Budi? Pak Budi memiliki 24 buah jeruk dan 36 buah apel. Berarti angka yang ditulis berapa? Sudah. 24 buah jeruk dan 36 buah apel. SPP-nya berapa? 24 buah jeruk dan 36 buah apel.
Tentukan FPB dari 24 dan 36. Kalau ini kan sudah kerja, terus sekarang coba Pak buat lagi contoh soalnya. Anak, nanti kerja pakai yang ini. Tentukan FPB dari 4 dari 20 dan 40. Coba kamu kerjakan ini, tentukan FPB dari bilangan 20 dan 40 menggunakan cara pertama dengan cara yang kedua. Coba. Kalau cara pertama menentukan bilangan yang habis dibagi dari bilangan itu sendiri. Perhatian sini, macam ini 24. Berarti 24 hanya dia punya bilangannya yang angka habis dibagi dengan bilangan 24. Contoh 24 bagi 1 24. 24 bagi 12 24 bagi 12 2. 24 bagi 8 3. 24 bagi 4 6. 24 bagi 8 3, 24 bagi 12 2, 24 bagi 24 bagi 1 24. Ngerti? Kalau nomor 2 ini kita tinggal kalikan yang bilangannya hasilnya 24. Contoh 40 tuh, 40 berarti 2 kali 20, 2 kali 10, dan 2 kali 5. 2 kali 20 kan 40. Terus 2 kali 10 20, 2 kali 5 10. Kalau 5 bagi 2 3 kan bisa, berarti jawabannya habisnya di 2 kali 5. Bisa? Oke, sekarang kamu kan ada 6 orang, Pak bagi kamu dalam 2 kelompok. Anak sini kanan. Julio kanan dengan Lili. Yang ini sekarang Brian dengan Ica. Oke, Pak An sudah bagi LKPD atau lembaran kerja peserta didik. Itu yang nomor satunya, itu sebagai contoh. Misalnya tentukan FPB dari bilangan 8 dan 4. Ini menggunakan apa? Menggunakan cara apa? Pohon faktor. Menggunakan pohon faktor. Ini nomor satunya sebagai contoh. Nomor 2-nya kamu kerja dari nomor 2 sampai nomor 6.
Menurut kami, kalau kami tidak tahu benar. Kalau yang berarti dua bangsa, berarti dua kali. Yang nomor satu itu. Dengan ini, dengan halo, hai, kelompok matahari, saling tolong menolong. Kalau saling tolong menolong, jadi itu namanya kebijaksanaan. Itu yang bunyinya. Kelompok sudah, kelompok mungkin malu. Kelompok mungkin sudah dapat. Apa? Kelompok mungkin malu. Dua kelompok sudah ada dapat. Berdoa bersama-sama itu makna dari silaturahmi yang berbunyi pertanyaan kedua, bagaimana cara menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia? Bagaimana cara menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia? Tadi kan awal itu sudah sampai dengan cara ini. Kalau dia benar-benar ini dengan sudah saya tulis jawaban. Silakan. Jangan bangun kelompok lain. Jangan pakai hutan kelompok lain. Tidak boleh buat apa. Sekarang kembali ke posisi masing-masing. Sekarang Ibu kasih tugas kerja masing-masing. Tidak boleh bangun roket. Setelah selesai kerja, kita masuk ke kepada presentasi. Bisa? Bisa dong? Jangan lupa tidur jam. Sudah dapat semua? Selesai. 15 menit. Ya, lagi. Jangan lupa bunyi dengan dia punya nama. Alde, Mam. Kenapa? Semua bikin besok-besok. Besok semua.
Kalau sudah mati tanya di ibu, bukan tanya di antara kami. Kalau sudah sampai di gampang atau tidak gampang? Gampang. Gampang susah gampang. Gampang susah hasilnya berapa kali 12 hasilnya hukum? Jadi pertumbuhannya berapa? Itu angka kedua. 1, 2, 3. Dua pangkat. 2 pangkat. Kali angka akhir. 3. Nah, sekarang yang pangkat kali seksi berapa? Dari 18. Dari 24. Ada 24, 2. Bagian kiri dari atas kaki bagian kanan.
Contohnya begini ya. Dari sini kanan. Misalkan ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berarti hitung angka ada berapa ini? Ada 3. Berarti 2 pangkat 3. berarti 2 pangkat 3 kali 5. angka yang sini berapa? 3. Kali 3 kali 5. 5. Di situ kan menggunakan common factor, berarti yang kamu tulis di situ hanya ini bagian kiri yang ini dengan angka terakhir bagian kanan. Dengan angka terakhir akan dibagi bagian kanan. Bisa? Angka tangan yang tidak. Bisa? Orang yang tidak. Yang angka yang tulis untuk misalnya macam ini, angka yang habis dibagi dari angka 24 kan 2, 3, 2, 2. Berarti yang kita ambil hanya angka bagian kiri dengan angka bagian kanan yang terakhir. Bisa? Macam ini kan 2, 3, 2, dan 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan dari 36 kan ada 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berarti 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang kita ambil bilangan pangkat yang paling kecil. Kalau dari 24 kan 3. Sedangkan dari 36 kan 2 pangkat 2. Berarti kita ambil 2 angka yang faktornya yang pangkatnya paling kecil. Berarti kita ambil angka 3 dengan 2 pangkat 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Berarti 3 kali 4 hasilnya 12. Berarti FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Bisa?
LKPD-nya dikumpulkan. Oke anak-anak, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar yang nilainya paling besar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Kita sering menggunakan FPB untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian kelompok yang sama atau jumlah benda terbanyak atau yang biasa dibagikan secara adil. Ciri-ciri soal FPB. Contohnya ada soal cerita. Ketika ada soal cerita, kita harus menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan menentukan bilangan yang habis dibagi dari dua angka, dan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Oke, sekarang Pak akan membagikan kalian soal dan mengerjakannya. Rizka, tolong bagi.
Oke, sebelum mengerjakan Pak ingin bertanya dulu. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Tentang menyelesaikan FEB. Oke, kalian sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke, sekarang lanjut mengerjakan soal. Pak kasih waktu 10 menit. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, satu orang bantu Pak untuk pukul. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita hari ini sampai di sini, sebelum pulang Pak akan memberikan tugas rumah. Tugasnya 2 nomor, yaitu tuliskan soal cerita yang berkaitan dengan masalah sehari-hari di rumah. Bisa? Tulis 2 nomor ya. Oke, adik-adik, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Pertemuan minggu depan yaitu materi tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Oke, sebelum materi pelajaran kita hari ini, Pak minta untuk kalian berdiri. Ada yang bisa pimpin ice breaking? Ya, dia. Oke, sekarang rapikan alat tulis kalian. Sudah? Sudah, Pak. Siapa yang bisa bantu Pak Guru kita doa sebelum pulang? Ya, anak. Tuhan kepada Bapak Ibu Guru yang berdua dan melakukan Bapak dan Bapak Ibu ya Bapak di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah membimbing kami dari tadi kami belajar sampai akhir belajar supaya namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak.